sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan dalam agama Islam. Kita telah masuk pada pendahuluan yang beliau sebutkan sebelum beliau masuk kepada 3 landasan pokok. Sebelum beliau masuk kepada 3 landasan pokok. Pendahuluan yang pertama sudah kita sebutkan, itu wajib mempelajari 4 perkara, mengamalkan ilmu tersebut, mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Pendahuluan kedua yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat kesyirikan. Yang ketiga yaitu wajib menjauhkan diri dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini 2 pendahuluan yang beliau sebutkan. Kemudian setelah itu beliau sebutkan di antara pendahuluan yaitu beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang makna Hanifiyah. Makna Hanifiyah, agama Ibrahim alaihissalam. Hanifiyah namanya. Beliau jelaskan yaitu anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Agama Nabi Ibrahim yang nama Hanifiyah itu engkau mengikhlaskan agama, seluruh ibadahmu hanya kepada Allah. Ya. Inilah hakikat Islam itu. Ya. Karena nanti akan beliau jelaskan Islam itu adalah istislam lillah bitauhid wal bara'atu minasyirk wa ahli. Jelas? Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirk wa ahli. Hakikat Islam itu, makna Islam itu sendiri adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Nanti ini beliau akan jelaskan ketika beliau sebutkan ma'rifatuddin, mengenal agama itu. Beliau jelaskan Islam, apa itu Islam. Hanya di sini dijelaskan tentang Hanifiyah, maka kita sebutkan Islam itu. Islam itu maknanya berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Al-istislam, ya kan dari kata salimah, menerima. Makanya ada salam. Ya. Jadi kalau dalam jual beli, bi'tuka, saya jual kepadamu ini. Ya, dikatakan istalamtu, saya terima. Ya. Jelas ya? Itu makna Islam, menerima, tunduk, taat. Jadi hakikat Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk berserah diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang Allah perintahkan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, kalau kita lihat hakikat Islam itu ternyata sama dengan agama Ibrahim alaihissalam, sama semua. Agama Nabi Ibrahim beliau jelaskan apa? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin, ya. Engkau beribadah kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Itulah agama Ibrahim. Sama dengan Islam.
Dan seluruh agama para nabi dan rasul sama. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Apa agama mereka? An i'budullaha wajtanibut tagut. Apa dakwahnya? Itu mereka memerintahkan umat mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi segala yang disembah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu agama nabi dan rasul. Tapi yang berbeda apanya? Nah, cara beribadahnya. Mereka punya salat. Nabi Isa punya salat. Nabi Musa punya salat. Allah perintahkan Nabi Musa, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat wahai Musa untuk mengingatku. Bagaimana salatnya? Sesuai dengan cara yang Allah ajarkan kepada mereka. Beda dengan kita. Tapi ada salat mereka juga. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah senantiasa memerintahkan saya untuk salat dan zakat. Ada zakatnya bahkan. Ma dumtu hayya, selama saya hidup. Ya. Itu yang berbeda cara beribadahnya. Tapi yang mereka sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Allah berfirman, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap mereka itu umat yang ada rasul kepada mereka, kata Allah, kami jadikan kepada mereka ada syir'ah, syariat masing-masing, minhaja, metode masing-masing. Ya. Metode beribadah. Ya. Ada puasanya ada. Dan seterusnya. Tetapi Islam membawa syariatnya sendiri. Jelas ya? Dan apakah syariat sebelum kita syariat bagi kita? Apakah syariat sebelum Islam datang syariat bagi kita? Ini dibahas dalam agama kita, dibahas. Kesimpulannya, kalau ada khabar, ada pengkhabaran dari umat-umat terdahulu, dan itu betul, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu syariat kita. Jelas? Yang jelas kesimpulannya bahwa Islam datang memiliki ajaran, memiliki cara metode beribadah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga punya sesuai yang Rasul mereka ajarkan kepada umat mereka. Baik. Itu pendahuluan dari penulis rahimahullah taala. Jadi 3 pendahuluan ya. Mengetahui 4 perkara, mengetahui 3 perkara, dan makna Hanifiyah. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah taala, ya wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Huwa ifradullah bil ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beliau lanjut menjelaskan. Kata beliau, dan ini yang terakhir ya. Ini sedikit pendahuluan terakhir. Setelah itu beliau langsung menjelaskan 3 landasan pokok. Kata beliau, dan yang paling setelah beliau jelaskan Hanifiyah, makna Hanifiyah itu bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah kepada Allah semua, jangan palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan, kata beliau, dan yang paling agung, paling besar yang Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah tauhid. Perhatikan, wa a'lamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Maksudnya perintah dalam Al-Quran banyak, perintah dalam hadits itu banyak. Jelas? Tetapi perintah yang paling agung, perintah yang paling besar pahalanya, dan perintah yang paling wajib, bahkan kewajiban sebelum perintah yang lain. Ada perintah solat, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada perintah jihad, ada perintah amar ma'ruf nahi munkar, ada perintah untuk memaafkan, khudil afwa,
wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini perintah semua. Tetapi perintah yang paling besar dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Bahkan perintah yang paling pertama dalam Al-Quran, saya ulangi, perintah yang paling pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertauhid. Maksudnya dari awal surah Al-Quran, suratul Fatihah, kalau kita baca belum ada perintah Allah di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Belum ada perintah Allah. Yang ada permintaan kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Masuk surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Belum ada perintah. Kapan perintahnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah. Itu perintah pertama di situ. Ternyata perintah yang pertama dari Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada siapa? Kepada Rabbakum, kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki, yang menghidupkan kalian. Rabb kalian yang mengatur kalian, yang menguasai kalian, yang memberikan kalian ketentuan hidup untuk kalian, penghidupan untuk kalian. Itu Rabb. Jadi subhanallah, ini perintah pertama. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau dikatakan ini adalah perintah yang paling besar. Perintah yang paling besar. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun sudah jelaskan apa maknanya? Liya'budun, li yuwahhidun. Liya'budun maknanya liwahidun, agar mereka mentauhidkan saya, kata Allah. Itu mana ya'budun. Agar mereka mentauhidkan saya. Beliau jelaskan makna tauhid. Kata beliau, yang paling agung, yang paling besar, apa-apa yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Quran, dan perintah Allah dua saja maknanya. Kalau bukan wajib, berarti apa? Sunnah. Jelas? Nah, perintah bertauhid bukan sunnah, wajib. Bahkan kewajiban yang paling pertama. 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah, ini yang beliau dakwahkan, tauhid. Nanti di tahun ke-11 baru ada perintah salat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Itu 10 tahun beliau dakwahkan ini. Jelas ya? Di Madinah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun tinggal baru meninggal? Bahaya ini sirahnya. 10? Iya. Kan 40 tahun menjadi rasul. Semua ada di sini. Nanti dijelaskan. 40 tahun menjadi rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berapa semua? 63 meninggal. Ya. Ada dijelaskan di sini. Oh, berarti memang wajib kalian belajar usul salasa. Harus. Dijelaskan nanti semua. Ma'rifatul Rasul nanti, mengenal Rasul, dijelaskan di situ. Ya. Dalam usul dalam matannya. Baik. Ini menunjukkan bahwa itu kewajiban yang paling pertama. Kewajiban yang paling pertama. Surah yang paling pertama turun. Surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Itu surah yang paling pertama turun. Terangkat menjadi nabi. Terangkat menjadi rasul, diperintahkan untuk berdakwah, dakwah tauhid. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Kata Allah, yang ketika beliau pulang dapat wahyu dari malaikat Jibril, ya. Kemudian di dalam gua beliau pulang kepada istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berselimut. Beliau katakan dathiruni, selimuti saya.
Nah, ketika beliau berselimut, turunlah, ya ayyuhal muddatsir, wahai engkau yang berselimut, kum fa'anzir. Perhatikan, kum fa'anzir, bangkitlah, fa'anzir. Apa maknanya fa'anzir? Berilah peringatan. Maknanya apa? Wa anzir. Ya. Peringatkanlah umatmu dengan tauhid, ya, dengan kesyirikan. Perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cegah mereka, larang mereka dari berbuat kesyirikan. Perintahkan mereka untuk meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Itu fa'anzir. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah wahai Muhammad. Artinya apa? Kata ahli tafsir, dirimu jangan kamu berbuat kesyirikan. Bersihkan dirimu dari penyakit-penyakit kesyirikan. Jauhkan dirimu dari itu. Perhatikan, beliau diperintah, wa thiyabaka fatahhir. Padahal beliau tidak pernah berbuat kesyirikan. Tapi diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Jauhi dirimu dari kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang berdakwah, itu wajib dia belajar agama, diperbaiki dirinya. Nabi diperintah, wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Patung-patung itu hancurkan. Maksudnya patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah orang-orang jahiliyah, hancurkan. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang paling pertama, kewajiban yang paling pertama. Kemudian beliau jelaskan, kata penulis rahimahullahu taala, wa a'lamu ma amara Allah bi tauhid. Yang paling besar, yang paling agung yang Allah perintahkan adalah untuk bertauhid. Huwa bi ifradullah bil ibadah. Tauhid itu apa? Kata penulis, ifrad artinya tunggal, satu. Iya, fard. Iya. Fard artinya satu. Iya. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan saya fardan. Maksudnya apa? Tanpa keturunan. Beliau berdoa terus, minta keturunan. Bahkan, beliau sudah beruban, istri beliau sudah tua, tapi doa, senjata, doa yang paling kuat boleh panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya. Diberi Yahya, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Kami berikan Yahya alaihissalam, kami perbaiki mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan putus asa dalam berdoa. Bahkan sebab sudah putus di situ Nabi Zakaria. Iya. Sudah tua, istri sudah tua. Kecil lagi sebabnya, hampir habis sebabnya. Tidak memungkinkan lagi, tapi beliau terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Diberi. Ya, diberi Nabi Yahya. Yaitu artinya farda, satu. Jelas ya? Jadi tauhid ifradullah, menyendirikan Allah, mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu arti asalnya dalam bahasa Arab menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu tauhid. Jadi misalnya ada air, ya, di gelas 3 misalnya, saya satukan di tempat, misalnya jirgen misalnya, itu saya katakan wahadtuhu, saya tauhidkan dia. Paham? Itu penggunaannya dalam bahasa Arab. Jadi kalau seorang menjadikan sesuatu hanya satu, itu dikatakan huwa wahadahu, berarti dia mentauhidkannya. Maksudnya apa? Menjadikannya satu. Jelas ya? Ini makna tauhid. Ya. Nah, dari sini kita melihat berarti kata tauhid itu dalam maknanya. Inilah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dia paham maknanya tauhid itu berarti harus satu saja, tidak boleh ada yang lain. Itulah artinya ikhlas. Ikhlas itu kan bersih, murni. Itu emas kalau dibakar keluar karat-karatnya, tinggal yang murni. Itu emas murni. Zahab khalis namanya, emas yang ikhlas, murni maksudnya. Bersih. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy diperintahkan mengucapkan kalimat ini, tahu maknanya, hanya mereka tidak mau katakan. Nabi berdiri di Bukit Safa.
Ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa jawabannya? Dalam surah Shad Allah jelaskan, aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sembahan kita cuma satu saja? Subhanallah. Dia tahu artinya bahwa tauhid la ilaha illallah harus satu saja, tidak ada yang lain. Ya. Bahkan bukan cuma menghambakan diri, seluruh ibadah. Dalam Al-Quran Syekh sebutkan, Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid. Nanti selesai pindah kitab Tauhid. Situ beliau sebutkan bahwa cinta. Allah jelaskan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Perhatikan, dan orang-orang sebagian manusia, orang-orang musyrikin, ada yang menjadikan tandingan untuk Allah. Dia sembah kepada selain Allah, dia beribadah, tidak. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada Allah. Mereka cinta kepada sembahan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Dalam hal cinta saja sama. Dia serahkan kepada cintanya kepada Allah, tapi dia cinta juga kepada sembahannya. Ini cinta ibadah ya. Ya. Nanti akan ada cinta di sini sedikit beliau singgung, tapi tidak seluas dalam kitab Tauhid. Iya. Bukan cinta yang dimaksudkan cinta kepada orang tua, cinta istri, cinta anak, bukan. Itu cinta tabiat. Cinta memang cinta kewajaran yang ada pada manusia. Nabi itu mencintai istrinya, bukan itu yang diinginkan. Tetapi cinta di sini ada cinta yang bermakna ibadah. Cinta yang melahirkan dari cinta itu pembesaran dan pengagungan, ketundukan. Nah, itulah rukun kita menghambakan diri kepada Allah. Rukun ibadah kita cinta dan mengharap. Ya, cinta, harapan dan khauf. Cinta dan takut. Harapan dan takut ini harus seimbang. Sekarang kita beribadah kepada Allah, kita sholat maghrib tadi, ya, kita sholat beribadah. Apakah tidak ada rasa cinta kita kepada Allah? Kita beribadah bukan atas dasar cinta. Hah? Bukan kita mengharap ridhonya. Kita mengharap kepada Allah, kita mengharap ampunannya. Harapan, cinta. Dan kita takut dengan siksaannya. Ini harus seimbang. Tidak boleh ada yang tinggi, ada yang pendek. Tidak boleh ada yang besar mendominasi, tidak boleh. Kalau seorang beribadah kepada Allah hanya atas dasar takut saja yang ada, tidak ada harapan, tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Maka dia akan senantiasa berputus asa dari rahmat Allah. Itulah orang-orang Khawarij. Makanya kenapa mereka mudah mengkafirkan, sedikit kafir, ini dibunuh. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah atas dasar cinta, atas dasar takut saja kepada Allah. Makanya ayat-ayat ancaman yang mereka ambil. Berdosa kau, mau sini, bunuh. Tidak ada ampunan bagimu. Tidak ada. Makanya selalu berputus asa dari rahmat Allah. Karena kenapa? Takutnya mendominasi. Tidak ada harapan. Tidak ada ayat-ayat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini tidak ada, mereka buang. Kenapa? Takut yang besar, yang mendominasi. Tidak ada harapan. Jadi orang bermaksiat, tidak ada harapan. Hah? Langsung kafir. Berdosa besar, langsung kafir. Halal darahnya, hartanya diambil jadi ghanimah. Subhanallah, padahal muslim. Nah, ini bahaya. Ini salah satu letak kesesatan mereka orang Khawarij. Ini kalau takut mendominasi. Terus harapan yang mendominasi, cinta yang mendominasi, tidak ada takut. Nah, ini orang-orang yang bermudah-mudahan terjatuh ke dalam dosa. Berdosa, gampang. Allah kan mengampuni. Allah mengampuni. Ya, berdosa lagi, Allah mengampuni. Berdosa lagi, Allah Maha mengampun. Ya, padahal tidak juga beristighfar. Nah, ini orang-orang Murji'ah. Lawannya orang-orang Khawarij. Kenapa? Ya, di dalam juga orang-orang Sufi ya. Ya, yang beribadah kepada Allah cinta saja. Ya. Makanya harus seimbang. Jadi ayat-ayat ancaman mereka tidak ambil. Selalu
mengharap saja terus, mengharap, tapi tidak ada takut. Padahal Allah selalu ingatkan di dalam Al-Quran, Bashir ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada hambaku wahai Muhammad, saya adalah Rabb yang maha mengampuni. Wa anna azabi huwal azabul alim. Perhatikan Allah gandengkan, saya mengampuni seluruh dosa. Tapi sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, wa anna azabi huwal azabul alim. Siksaanku adalah siksaan yang pedih. Allah gandengkan supaya ada takut dan harapan. Inilah yang mendasari kita menghambakan diri kepada Allah. Ini kita sholat untuk apa? Ya karena kita harapkan ridho Allah, kita mengharapkan ampunannya, dan kita takut siksaannya. Nabi bersabda, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Berarti kita bersedekah karena khawatir, takut akan siksaannya. Ya. Ini harus seimbang. Jelas ya? Taib. Nah, ini cinta juga mereka serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka belum bertauhid. Makanya orang-orang musyrikin masih diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Padahal mereka sudah meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Tapi ini belum cukup mereka dikatakan Islam. Mereka sudah mengetahui, meyakini tauhid rububiyah. Mereka sudah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya Allah, perbuatan Allah mereka yakini. Tapi belum cukup Islam itu, belum. Sampai mereka meninggalkan sembahan mereka. Inilah inti dari tauhid. Tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam hal penghambaan, ibadah. Ya, inilah makna tauhid. Jadi kata beliau tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena asal katanya satu kan? Wahid. Iya, wahid, satu. Ya. Makanya kalau orang tidak mau menikah lagi, satu saja istrinya, dia muwahhid. Muwahhid berarti satu. Dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Taib. Wa a'dhamu ma naha anhu syirku. Kebalikannya, kata Syekh, kata penulis, dan yang paling besar, yang paling agung, apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Di dalam Al-Quran banyak larangan. Ia larangan berzina, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian berzina, jangan kalian dekati zina. Allah tidak katakan jangan kalian berzina, tapi jangan dekati zina. Kata para ulama, larangan ini larangan mendekati sebab-sebabnya. Allah tidak katakan jangan kamu berzina, tapi kata Allah wala taqrabu, jangan dekati zina. Berarti semua wasilah, semua perantara kepada zina haram. Jelas? Melihat yang bukan mahram haram, karena itu perantara. Berhubungan ini dan itu, semua wasilah perantara. Dilarang, wala taqrabu, jangan kalian dekati. Ini larangan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, jangan kalian dekati, kalian makan harta anak yatim. Ini dosa besar semua ini. Tapi sebelumnya Allah sebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah putuskan, Allah telah hukumkan, Allah tetapkan untuk kalian, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Baru setelah itu Allah sebutkan keharaman yang lain. Ini menunjukkan bahwa keharaman, larangan yang paling besar, yang paling agung dalam Al-Quran, lawan dari perintah yang paling besar adalah kesyirikan. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah saya kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kata sahabat, "Naam ya Rasulullah." Mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara Allah menciptakan kamu. Makanya wajar jemaah sekalian kalau kesyirikan dikatakan kezaliman. Wajar.
Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Luqman kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wajar dikatakan kezaliman. Kenapa? Yang pertama, Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki. Lihat misalnya di surah An-Naba. Kita harus baca tafsirnya. Lihat An-Naba. Allah sebelumnya menyebutkan, memaparkan nikmatnya. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum. Dan seterusnya, subhanallah. Bukankah Allah telah menciptakan langit untuk kalian, mataharinya, bintangnya, bumi dihamparkan. Kenapa Allah ungkap seperti itu? Supaya kita berpikir. Kita lihat ayat-ayatnya. Nikmat yang diberikan begitu banyak. Kok ibadah milik Allah, kekhususan Allah diserahkan kepada selain Allah? Nyata betul ini kezaliman. Karena zalim itu dalam bahasa Arab artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari keadilan. Itulah kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu milik Allah. Sembelihan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah Muhammad, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Nah, ini menyembelih di kuburan untuk penghuni kubur. Dia niatkan dengan alasan yang mereka buat-buat, kendaraannya lah, inilah. Ditanya, kenapa kamu sembelih itu untuk ruh? Iya, kendaraannya. Kenapa kamu sembelihkan onta? Kendaraannya. Subhanallah. Ini nyata kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jelas ya? Ini larangan yang paling besar. Larangan yang paling agung. Ini kaidah sebenarnya, ini ilmu. Ilmu penting ini. Iya. Apa itu kesyirikan? Beliau sebutkan pengertiannya. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Kesyirikan adalah dakwah, menyeru. Dakwah bermakna ibadah. Beribadah kepada selain Allah. Iya. Bersama Allah. Jelas? Iya. Jelas ya? Itu kesyirikan. Di antara makna kesyirikan yang pernah kita singgung, pengertian Ibnu Qayyim rahimahullah itu yang terbaik. Pengertian kesyirikan itu banyak ulama yang mendefinisikan. Tetapi yang paling baiknya, yang paling bagusnya adalah definisi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kesyirikan adalah saya sudah pernah sebut ini. Taswiyatullahi bighairillahi min khasaisillah. Kesyirikan adalah taswiyatullah, menyamakan Allah bighairillah, dengan selain Allah, dalam hal apa? Min khasaisillah, dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah, milik Allah. Ini kesyirikan pengertian yang paling bagus. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Saya ulangi, taswiyatullahi bighairillahi min khasaisillah, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan orang-orang musyrikin yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengajak bicara sembahannya. Sebab orang musyrikin dan sembahannya dimasukkan ke dalam neraka. Sembahan dan orang musyrikin, penyembah dan yang disembah dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh dan menyembah malaikat. Jelas? Yang menyembah matahari dimasukkan, yang menyembah binatang, sapi dimasukkan. Ada menyembah sapi ya di Jawa sana, kayak Slamet, tapi tidak selamat. Ya kalau dia keluar digiring, itu kotorannya diambil, ya, disapu di badan, ya, sapu di badan. Allah menyebutkan orang-orang musyrikin, mereka mengkhitab, mengajak bicara sembahannya. Qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Mereka mengatakan demi Allah, menyesal, sudah bersumpah.
Menyesal. Demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, kami berada dalam kesesatan yang nyata. Demi Allah, nyata betul kami menyesal. Nyata betul kami sesat. Kenapa? Itnusawwikum birabbil alamin, kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Perhatikan, anak musyrik ini yang menyembah kepada selain Allah. Dia katakan, itnusawwikum birabbil alamin, kami samakan kalian. Mereka mengajak bicara sembahannya. Kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyirikan. Jelas? Karena dia serahkan ibadah milik Allah kepada selain Allah. Paham? Berarti dia samakan Allah. Dia sederajatkan Allah dengan selain Allah. Dia samakan. Dia serahkan ibadah itu kepada selain Allah. Berarti dia anggap ini tandingan. Dia besarkan, dia agungkan. Dia ibadahi. Berarti dia takuti ini. Jelas? Ini hakikat kesyirikan ini. Takut. Dia besarkan, dia agungkan karena takutnya. Ya, jelas ya? Ya. Takut kepada jin-jin jahat. Pohon keramat ini, kenapa ini pohon begini ini? Sudah berapa kali tebang tidak pernah tumbang-tumbang juga. Yang tebang-tebang sakit, meninggal lagi. Sudah bawa songkololah apalah. Berarti ini takutnya kepada selain Allah. Melahirkan apa? Pembesaran, pengagungan. Dia bawa itu. Ya, dia bawa. Ya. Makanya pernah saya tanya teman-teman itu. Dia lihat di depan kita ada orang bawa piring dengan songkol dengan telurnya. Ada ikhwan itu beberapa orang. Ya, mereka lihat itu orang bawa itu. Pas pergi orangnya, saya tanya ini ikhwan, apa hukumnya itu? Mereka katakan syirik Ustaz. Ya syirik, betul jawabannya. Dari mana kesyirikannya? Bingung jawabnya. Dia tidak sembah, dia tidak sembelih, dia cuma alirkan songkol di situ di sungai. Ya, di Danau Tempe waktu itu bawa sumbangan. Ya, masih banjir-banjirnya. Saya katakan kepada mereka, saya tanya di mana letak kesyirikannya? Mereka bingung menjawabnya. Betul syirik, betul. Dari mana kesyirikannya? Itulah yang disebutkan oleh para ulama syirkun khafi, takut. Itu takut di dalam hatinya. Itulah kesyirikan. Dia takut kepada selain Allah, yang dari takut itu lahir apa? Pembesaran, pengagungan. Dia bawa itu, diserahkan itu seserahan. Itu bentuk pengagungannya. Padahal yang mesti kita seperti itu, yang kita takut sehingga lahir pengagungan, pembesaran hanya siapa? Allah. Itulah ibadah kita, itulah ibadah kita. Kita takut kepada Allah, keras siksaannya. Kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah. Kita agungkan kalau begitu dia, kita besarkan, kita muliakan, taat kepada perintahnya. Nah, itu baru benar. Nah, ini sama ini, gunung, penjaganya apalah, naudzubillah. Ya. Takutnya kepada selain Allah. Nah, inilah kesyirikan. Berarti dia ada yang dibesarkan kepada selain Allah, ada yang dibesarkan, ada yang dia takuti. Nah, inilah takut ibadah. Fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, kata Allah. Takut hanya kepadaku. Ini takut ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Takut ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Lain takut tabiat. Lain takut kepada binatang buas. Takut kepada api itu panas. Itu takut tabiat. Hal yang wajar. Jelasnya beda ya. Takut itu tadi melahirkan pembesaran, pengagungan, ketundukan. Baik, jadi hakikat kesyirikan menyerahkan kepada selain Allah ibadah itu. Berarti dia samakan Allah dengan selain Allah. Dari sini kita melihat, kita mengambil faedah bahwa lebih syirik lagi, lebih mengerikan lagi orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, seperti apa lagi? Seperti tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Kata para ulama, ini lebih ngeri kesyirikannya, lebih ngeri kekafirannya daripada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin hanya menyamakan Allah dengan selain Allah. Faham? Karena dia serahkan ibadah itu yang milik Allah kepada selain Allah. Berarti dia samakan Allah dengan makhluknya.
Nah ini yang mengetahui perkara gaib, dukun-dukun, para yang tidak normal. Dia ambil kekhususan Allah, dia ambil milik Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Tapi dia mengakui dia tahu. Coba tanganmu. Jodohmu ini masih jauh. Ini dalam kitab tauhid dibahas semua. Ini dari jenis-jenis kesyirikan, bahaya ini. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Umar tulis surat kepada sahabat memenggal para dukun-dukun yang mengetahui perkara gaib, sembelih. Selesai. Makanya di Arab itu tidak ada orang yang dukun-dukun, di Arab itu tidak ada. Tidak ada yang berani. Langsung leher putus. Jelas ya? Nah, ini kalau Umar bin Khattab hidup di zaman ini, selesai. Banyak orang yang dipenggal lehernya. Ini hukum dalam hukum Islam. Jelas ya? Ini hukuman bagi mereka dalam syariat Islam yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ini kekufuran jelas. Sihir, dukun-dukun. Kenapa dia? Karena dia mengambil kekhususan Allah. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Taib. Jadi ini kesyirikan. Kata beliau, wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dalilnya. Iya, dalil bahwa tidak bolehnya kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku. Ini syahidnya. Itu titik pendalilannya. Yaitu pada lafaz wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Tusyriku. Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Syai'an. Umum. Kaidahnya, saya kasih ilmu ya. Kaidahnya, kalau ada larangan dalam Al-Quran, jangan kalian berbuat ini, jangan lakukan itu, tinggalkanlah ini, tinggalkanlah itu, ya, larangan. Jangan berbuat ini dan itu. Setelahnya ada kata yang tidak ada alif lamnya. Jelas? Tidak ada alif lamnya. Kan kadang ada kata ada alif lamnya. Baitun, rumah. Tidak ada alif lamnya. Tapi kalau dikasih alif lam, al-baitu. Masjidun, tidak ada alif lamnya. Dikasih alif lam, al-masjidu. Tapi kalau ada alif lamnya, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dua. Itu haram. Jadi haram, hukum haram itu ada juga dalam bahasa Arab. Taib. Kalau ada larangan, ada kata yang nakiroh namanya, umum, tidak ada alif lamnya, maka maknanya bermakna umum, masuk semua. Jadi di sini maknanya wala tusyriku bihi syai'an. Allah tidak katakan wala tusyriku bihi asy-syai'a. Faham? Tidak ada alif lamnya, berarti umum maknanya. Karena masuk pada konteks kalimat larangan. La tusyriku. Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Bihi, kepada Allah, syai'an. Umumnya dari sisi mana? Umumnya dari sisi segala ibadah. Bukan cuma berdoa, bukan cuma sujud, ruku dan tunduk, bukan. Semua ibadah, sembelihan, takut, cinta, harap. Faham? Itu sisi umumnya. Sisi umum yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, kepada siapapun juga. Kaina mangkana, siapapun dan dimanapun dia. Mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia malaikat, mau dia orang-orang soleh, jangan serahkan kepada dia ibadah itu. Apalagi cuma benda-benda mati. Jelas ya? Dan ini sudah beliau jelaskan sebelumnya. Maka ini hal yang perlu dipahami. Kesyirikan itu perlu kita pelajari lebih dalam. Kita pelajari lebih jauh bagaimana apa dan bentuk-bentuk kesyirikan itu bagaimana, mendetailnya. Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh sebagian ulama, syirik itu akhaffu min dabibin namli fi dzulmatil lail. Syirik itu lebih samar daripada langkah semut hitam di dalam kegelapan malam. Semut sudah hitam, di malam lagi nggak dilihat.
Kata Nabi, syirik lebih samar daripada itu. Kita masih merasa aman dari kesyirikan? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeriku Mekkah negeri yang aman, dan jauhkanlah saya dan keturunan saya dari menyembah patung. Nabi Ibrahim masih mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya. Dan ini Allah kabulkan doanya. Keturunan Nabi Ibrahim siapa? Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf ke bawah, Masya Allah. Orang-orang yang bertauhid, para nabi dan rasul. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi kesyirikan ini kita mesti pelajari. Iya. Ada kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Iya. Sebab kita mempelajari kejelekan, kita mempelajari keburukan itu bukan untuk kita mengamalkannya, agar kita terhindar darinya, agar kita tahu. Beliau juga punya kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Ini juga agar kita hindari itu. Iya. Kadang ada syirik, saking samarnya, dalam hal ucapan kita tidak sadar. Dalam hal ucapan. Iya. Untung ada saya tadi. Kalau tidak ada saya tadi, kau sudah mati, Mi. Tuh. Apa itu? Ucapan apa itu? Subhanallah. Ini bahaya. Ucapan-ucapan seperti ini kadang kita tidak sadar mengandung kesyirikan. Iya. 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 Dia sebut namanya. Baru sebut namamu. Iya. Tadi kau datang. Iya. Kayak ada kaitannya. Iya. Banyak. Iya. Jelas ya? Ini hati-hati ini ucapan-ucapan seperti ini. Kesyirikan. Mengandung apa? Mengandung kesyirikan. Bahkan dari silafat Syekh Muhammad Abdul Wahhab sebutkan, subhanallah, perkara-perkara yang hadits-hadits boleh sebutkan dalil-dalilnya. Nabi larang kita mengucapkan lafaz itu karena apa? Karena ada kandungan menandingi Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Seperti la taqulu sayyidi. Ada haditsnya. Seorang budak dilarang mengatakan kepada tuannya ya sayyidi. Wahai sayyidku. Ya. Maulaya, sayyidku, tuanku, ya Rabbi. Enggak boleh katakan ya Rabbi. Rabbi kan artinya Tuhan yang menguasai. Makanya dikatakan Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah itu Allah yang menguasai Ka'bah itu. Jelas? Ya, makanya Allah kita katakan Rabb kita karena Dia yang kuasai kita. Dia yang atur kita. Iya. Jadi Tuhan kepada budaknya itu Rabb. Kan begitu? Dalam hadis dikatakan tidak boleh budak memanggil tuannya ya Rabbi. Tidak boleh. Walaupun tidak ada makna itu, tidak ada niat untuk menandingi Allah, tapi lafaz seperti itu dilarang. Kenapa? Untuk menjaga, untuk ta'addub kepada Allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan lafaz-lafaz yang dikhawatirkan menandingi Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan. Coba perhatikan penjagaan syariat terhadap umat ini agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Dijaga dulu, ditutup semua pintu-pintunya. Ditutup. Iya. Makanya kenapa tidak boleh memberikan cahaya di kuburan, tidak boleh membangun kuburan. Dilarang semua dalam hadis. Kenapa? Pintu-pintu menuju kesyirikan. Dalam bersumpah, ada syirik dalam sumpah. Dia bersumpah dengan selain Allah. Demi fulan, demi masjid itu misalnya, demi dia agungkan. Ini syirik. Walaupun syirik kecil. Jelas? Bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh. Kita kalau mau bersumpah harus dengan nama Allah saja. Demi Allah kasihan, bukan saya. Demi Allah. Demi Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Demi bapakku. Inilah, demi ini. Ada istilahnya orang Makassar, itu tanda-tanda kak. Sumpah-sumpah sembarang. Bahkan itu bersumpah dilarang memperbanyak sumpah. Itu ada babnya dalam kitab tauhid. Tidak boleh memperbanyak sumpah.
Itu diantara makna kata Allah dalam Al-Quran, wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Diantara maknanya, jangan banyak-banyak bersumpah. Jelas? Bahkan dalam hadits penjual dilarang bersumpah, untuk melarikan dagangannya. Demi Allah Pak, asli nih. Demi Allah, ini asli. Begitu hinanya, rendahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut untuk melarikan daganganmu. Sumpah itu disebutkan ketika dibutuhkan dalam proses hakim. Ya, ada yang bertikai di depan hakim, ya harus bersumpah, dibutuhkan di situ untuk meyakinkan perkara bahwa dia yang benar, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dibutuhkan. Tapi kalau sedikit wallahi, sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Apalagi kalau sumpahnya untuk membenarkan kebohongannya. Itu berdosa, dosa besar. Jelas ya? Ini seperti ini kan lafaz saja. Ya, tapi berbahaya. Jelas ya? Makanya ya perkara-perkara seperti ini tentang tauhid, kesyirikan itu kita butuh ulangi dan pelajari jauh lebih dalam lagi. Ikhwan yang namanya Muhammad Alif Saputra, keluarganya sakit di dalam, tolong keluar sekarang. Ya, kita cukupkan dulu ya. Ini kita jawab pertanyaan, beberapa pertanyaan. Apakah sah salat wajib ketika makmum lebih ada di depan imam dibanding imam? Kecuali darurat. Kalau darurat tidak mengapa. Jelas ya? Keadaan-keadaan tertentu seperti di Masjidil Haram. Imamnya di belakang, kita di depan Ka'bah. Imamnya di belakang. Itu sering kita. Syekh Bandar Balila di belakang. Syekh Bandar Balila di belakang salat. Tidak masalah itu seperti itu, tapi asalnya tidak boleh. Ya, asalnya susunannya imam di belakang. Walaupun memang sebagian ulama yang mengatakan itu syarat. Harus. Jelas ya, tidak sah salat. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau darurat memang tidak ada tempat lagi misalnya kecuali itu, dia sholat berjamaah, tidak ada masalah. Kalau hal yang darurat. Allah Ta'ala alam. Saya mau baca ini pertanyaan, tapi saya khawatir jadi syubhat. Perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki yang baik. Bagaimana dengan istri Fir'aun? Asiyah dipertemukan dengan Fir'aun. Ada yang jawab? Ini harus, yang bertanya harus belajar masalah takdir dulu lebih dalam. Masalah iradah Allah, kehendak Allah itu terbagi dua. Supaya dia faham. Betul. Lit-thayyibina lit-thayyibat, lil-khabithina al-khabithuna lil-khabithat. Dalam Al-Qur'an. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Faham? Bukan maksud ayat itu, bukan maksudnya selalu Allah pasti mempertemukan, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita dianjurkan mencari perempuan yang baik. Karena laki yang baik untuk perempuan yang baik. Bukan berarti ayat itu berarti selalu pasti kalau laki-lakinya baik pasti istrinya baik, belum tentu. Difahami ya? Bukan itu maksud ayatnya. Jadi jangan jadikan hukum pasti berarti laki-laki yang baik pasti bertemu dengan perempuan yang baik. Belum tentu. Dan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asiyah dipertemukan dengan Firaun. Suaminya kafir, istrinya beriman. Dan itu kehendak Allah.
Dan semua kehendak Allah, semua keputusan Allah, semua ketentuan Allah benar, tidak pernah salah. Paham ya? Dan selalu benar, selalu baik. Ada hikmah di balik itu, besar hikmahnya. Itu intinya. Jadi tidak selalunya seperti itu. Tetapi asalnya lelaki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Ya. Dan itu maha adil Allah. Jelas ya? Tetapi bukan hukum pasti. Bagaimana hukumnya jika kita takut kepada semisal sihir? Ini kan takut tabiat, kan membahayakan sihirnya kan, membahayakan diri. Ya, kita takut. Tetapi perlu diketahui bahwa jangan takut ini mengakibatkan kita terhalangi dan khawatir tidak beribadah kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan. Jangan. Ya, sudah ada tuntunannya. Kalau kita misalnya takut dengan itu, ada tuntunannya melindungi diri dari hal tersebut. Ada perisai seorang mukmin, ada benteng seorang mukmin dengan membaca zikir pagi petang, baca Quran, itu benteng. Ya. Ya, setelah itu tawakal kepada Allah. Jangan nanti kena ini, kena guna-guna, kena ini, khawatir. Ya, tidak selalu berjamaah mungkin di masjid dan selainnya. Jelas ya, yang hal yang belum pasti. Tidak boleh. Tapi ini takut bukan bermakna kesyirikan, takut tabiat. Sebab ini membahayakan diri. Ya. Tapi ada sebab-sebab yang ditempuh untuk terhindar dari itu. Ya, semoga Allah menjaga. Amin. Semoga pelajaran ini terus berlanjut. InsyaAllah. Semoga kita diberikan semua kesehatan dan keistiqomahan di atas sunnah. Yang mau saya tanyakan, apakah robot-robotan termasuk patung? Dalam hadits Aisyah punya boneka. Dalam hadits Aisyah punya boneka. Tetapi bonekanya itu disebutkan oleh para ulama tidak berbentuk. Ya, tidak berbentuk nyata yang makhluk hidup. Ya, paham? Jadi kalau robot-robot misalnya mata dan kepala tidak terlalu berbentuk manusia dan tidak ada makhluk hidup seperti itu tidak masalah. Paham? Ya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jelas? Misalnya kepalanya tidak, matanya misalnya, hidungnya tidak terlalu. Tapi kalau nyata seperti makhluk hidup dan ada makhluk seperti itu masuk dalam makhluk hidup. Nah, misalnya saya gambar di papan tulis, tangan ada, kaki ada, kepala bulat, tidak ada muka dan mata dan hidung, tidak ada hidung, mata, kepala, tidak ada. Masuk gambar? Tidak. Karena ada makhluk hidup seperti ini bentuknya. Kata Nabi SAW, as-suratu ra's. Kata Nabi, gambar itu adalah kepala. Makanya termasuk gambar kepala saja nyata, hidung jelas, nggak ada kaki, nggak ada tangan, itu masuk gambar. Karena kata Nabi, as-suratu ra's, gambar adalah kepala. Jadi kalau sudah diburamkan mukanya sudah selesai. Misalnya SpongeBob. Ya, mereka seperti itu insya Allah enggak terlalu masuk. Itu hal yang diringankan, boneka-boneka seperti itu. Sebab Aisyah ada bonekanya. Nah, jadi kalau mau beli boneka untuk anak-anak, usahakan cari boneka yang tidak terlalu berbentuk makhluk hidup. Paham ya? Tidak terlalu berbentuk makhluk hidup. Ya, kalau kita cari yang matanya agak tertutup. Ini tentang protokol. Apakah melanggar protokol kesehatan itu dosa? Seperti membawa anak kecil di bawah umur dan tidak pakai masker dan tidak jaga jarak. Mau jawabannya? Kalau kita katakan berdosa, ya berdosa. Karena mematuhi, mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, hukumnya wajib. Selama perintah dari pemerintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib kita ikuti. Sekarang pemerintah kita memerintahkan kita memakai masker, jaga jarak, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak, bahkan itu sesuai dengan kaidah syariat. Betul. Ya. Allah berfirman apa?
Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan manusia, ya, membantu menghidupkan manusia, menjaga ya dari bahaya-bahaya manusia, dihidupkan manusia seakan-akan kata Allah dia menghidupkan manusia semuanya. Jelas? Kata Allah, siapa yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh jiwa semua. Ini kan termasuk menghidupkan manusia ini. Kita tempuh sebab seperti ini. Kita jauhkan diri kita dan orang-orang dari penyakit. Berarti kita menghidupkan mereka. Pahala kan? Berarti pemerintah kita, Masya Allah, perintah kita untuk berpahala. Paham? Ini kadang subhanallah. Sekarang kita agak disoroti ini. Karena dakwah kita menyeru kepada pemerintah. Tapi sebagian kawan-kawan kita bergampang dalam masalah ini. Iya. Adakan ini mengumpul perkumpulan dan seterusnya, tidak menjaga. Jelas ya? Toh juga ada waktunya, insya Allah ada waktunya. Sabar. Iya. Semua sesuatu pasti akan berakhir. Kan begitu. Semua yang ada pasti berakhir. Ada akhirnya insya Allah akan normal seperti biasa. Tinggal tunggu waktu saja dan kita berdoa kepada Allah. Toh nanti juga akan normal seperti biasa, insya Allah. Bersabar saja sambil kita ya taklim sesuai dengan kemampuan, kita sholat sesuai dengan kemampuan, protokol. Ya. Jangan ini, ini tuh protokol ngapa miseng. Terlalu jangan seperti itu, tidak. Tapi itu oke lah, hak Anda seperti saya tidak mau. Ya, saya tidak mau protokol, itu hak Anda. Tapi jangan hasung orang untuk itu. Anda sendiri. Ini bahaya ini. Karena ini hak pemerintah. Sudah normal nih sekarang, tidak ada bentuk corona. Ya kan? Kembali normal. Ini hak pemerintah dalam masalah ini. Tidak boleh kita mendahului mereka dalam masalah ini. Hati-hati. Asalnya pemerintah tetap perintahkan kita itu asalnya belum ada yang keluar dari asalnya. Bahkan mereka mencontohkan itu. Pak Presiden dalam Istana Merdeka rapat antara mereka jaga jarak juga. Itu contoh yang baik. Dia lebih menguatkan perintah itu, berarti masih berlaku. Datang kita, sudah tidak ada aman mi. Ya. Jelas ya? Baik. Ya. Kalau pendapat pribadi tidak ada masalah, hanya yang dikhawatirkan dia hasung orang untuk itu. Bagaimana kalau semua berpemahaman begitu semua, tidak ada yang mau mentaati pemerintah. Kalau semua kena lagi penyakit, siapa mau tanggung jawab? Dia mau sembunyi. Bahaya seperti ini ya, dan diperbolehkan. Jangan kita bergampangan dalam perkara yang seperti ini. Apakah hukum keluar madhi pada saat berpuasa disebabkan melihat gambar haram, dan mau nasihatnya Ustaz buat dia? Kalau keluar madhi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ini hukum batal ya. Nonton yang haram, misalnya dia puasa nonton film porno misalnya, lihat gambar-gambar yang kita katakan bahasanya tidak batal. Siapa yang mengatakan batal puasa? Tapi pahalanya tidak ada. Pahalanya tidak ada. Tapi tidak batal karena membatalkan puasa itu minum, makan, minum. Ya kan begitu dengan dalil. Kata Nabi SAW, Man lam yada' qawla zur wa amila bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a tu'ama wa syarabahu. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan-amalan yang sia-sia. Ya, puasa, main kartu, main domino, apalah. Apalagi nontonan yang haram. Jelas? Lihat yang haram-haram. Kata Nabi SAW, maka Allah tidak butuh dengan dia tahan lapar dan hausnya. Allah tidak terima puasanya. Tapi tidak batal. Faham? Bedakan hukum batal puasa dengan pahala yang tidak ada. Bedakan. Terus Ustaz, rugi dong? Ya rugilah. Sudah lapar, tidak dapat pahala lagi. Jelas ya? Yang membatalkan puasa itu makan, minum, bersetubuh, berhubungan badan. Itu batal puasa. Jelas ya? Tapi ini tidak batal. Keluar madhi tidak. Ya. Bahkan onani tahu ya, kebiasaan buruk, kebiasaan tersembunyi, kebiasaan rahasia. Itu masih ada di sisi pendapat di kalangan para ulama akan batal atau tidaknya.
Masih ada perselisihan. Walaupun pendapat kebanyakan para ulama membatalkan puasa. Ya. Karena disebutkan bahwa dalam hadits puasa itu adalah meninggalkan syahwat. Ya kan? Ya ta'ama wa syaraba syahwatahu. Berarti kalau dia melakukan itu berarti dia tidak tinggalkan syahwatnya, berarti batal puasanya. Jelas ya? Tapi kalau bagi yang mengatakan puasanya tidak batal, itu tadi sama. Dia tidak mendapatkan pahala karena dia melakukan hal yang haram. Kalau merokok batal puasa atau tidak? Hah? Batal, makan asap. Makan asap. Masih ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah habis tinggal 8. Mana yang utama, menjadi makmum dengan imam yang tidak tumakninah atau salat sendiri saja? Wah, ini kalau kita tahu masjid ini imamnya tidak tumakninah, cari masjid lain. Masalah sendiri, bahaya untuk masalah sendiri. Ya, jelas ya? Tapi kalau tidak tumakninah di sini dimaksud tidak tumakninah tapi dia tidak terlalu cepat, maksudnya tidak tumakninah tapi bisa diikuti, enggak apa-apa ikuti, dosanya dia yang tanggung. Paham? Tapi kalau misalnya memang sama sekali betul-betul tidak tumakninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang 23 rakaat 15 menit. Yang dikatakan ditanya, "Kenapa ini seperti ini, Pak?" Ini sudah turun-temurun dari dulu, subhanallah. Itu batal salatnya itu, jelas. Tidak ada. Orang kayak balapan, Allah Akbar, tidak ada orang tuduh dia berdiri, batal itu salatnya. Seperti itu jangan salat di situ. Mending salat sendirian kalau begitu modelnya. Kalau memang tidak ada masjid lain, kan ada masjid lain, masa antum salat sendiri? Cari masjid lain, walaupun jauh pakai motor, pergi sana, cari jauh. Karena ini tidak sah salat, percuma antum salat seperti itu. Teman ini tidak ada. Jelas ya? Ini ada ikhwah yang nama Azhari dipanggil. Ikhwah yang nama Azhari dipanggil, ada uzur. Baik, cukup dulu ya. Semoga manfaatnya nanti bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfirullah.